Begini ya, saya melihat dinamika ini 2 tahun dari mulai 2023, 2024 itu perkembangan pelaksanaan ibadah haji ini kan sangat-sangat kurang bagus ya, terutama untuk jamaah haji reguler. Jadi diperlakukan kurang manusiawi, ya kan? Di antara ini adalah kejadian yang ada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Saya kebetulan 2024 ini kan ketua Panja Haji, ya. Jadi ketua Panja Haji ini membahas masalah anggaran, biaya berapa biaya haji yang akan datang 2024 yang tahun ini kan itu kan. Itu kami bahas, mengevaluasi kejadian tahun 2023. Kami minta kepada Kementerian Agama agar kejadian 2023 tidak terjadi. Nah, namun yang terjadi kemarin di Arafah, terutama di Mina, ya, itu saya masih melihat bahwa para jamaah kita ini tidak mendapatkan tempat yang layak. Dari tenda saja itu sudah tidak memenuhi syarat, kamar kecil tidak memenuhi syarat. Jadi kami melihat perkembangan ini, sepakat dengan teman-teman dari fraksi-fraksi yang lain, kita tujuannya untuk perbaikan ke depan. Jadi diperlukan adalah pansus, ini sangat penting untuk perbaikan haji ke depan. Ini demikian Mbak Caca, tidak ada urusan terkait dengan yang politis, itu tidak ada itu Mbak Caca. Saya dapat logikanya Pak. Bagaimana bahwa saya sekarang ke Bang Yandri. Bang Yandri, mungkin logikanya seperti ini ya. Sudah diperingati untuk rapih betul menangani haji di tahun 2024, tidak kejadian seperti 2023. Tapi nggak bagus juga, bahkan juga di penginapan. Itulah alasannya dibentuknya pansus. Bagaimana Bang Yandri menjawabnya? Ya, kalau saya tetap, kalau kelemahan itu memang pasti ada. Tapi haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Jumlah yang meninggal aja kan 213 hari ini. Kemarin hampir 800 tahun lalu. Tragedi Musdalifah nggak ada. Kemudian di Madinah tahun lalu banyak makan basi, sekarang nggak ada. Ya kalau ada kelemahan Pak Wahid pasti ada kelemahan Pak Wahid. Namanya melayani orang ratusan ribu, ya kan? Dan kalau misalkan ukuran tenda, ya sama, kasur di haji khusus juga 0,8 meter, sama. Karena Indonesia itu dapat 172.000 meter persegi, itu yang dibagi. Kalau persoalan antri kamar mandi, semuanya antri, semua negara antri, ya, termasuk haji khusus antri, bahkan bisa 1 jam lebih. Dan itulah Mina itu sudah ditentukan oleh Rasulullah batasnya, nggak bisa keluar dari Mina. Mina Jadid pun sekarang nggak dipakai lagi karena itu masuk wilayah Musdalifah. Jadi kalau ada kekurangan, saya setuju ada kekurangan. Tapi kalau mau pansus, nah, waktunya kapan? Apa periode yang akan datang atau sekarang? Kalau yang sekarang saya bilang tadi, jamaah haji pulang terakhir itu kan tanggal 22 Juli. Iya. Pukul 10 dari Madinah. Reses tanggal 22 Juli, baru masuk tanggal 15. Itu pun dirangkaikan dengan pidato kenegaraan dan 7 Agustus. Baru berarti di akhir Agustus, masuk September. 1 bulan, belum nyusun agenda, pengusulan dan sebagainya. 1 Oktober udah berhenti nih anggota DPR sekarang. Dan di DPR nggak ada carry over. Maka menurut saya tadi, saya setuju dengan Pak Wahid, masih ada kelemahan. Iya, bus terlambat, makan terlambat itu biasa. Dan sekarang, misalkan kayak haji khusus, Pak, saya mengalami kemarin. Di zona 1, waktu pulang lontar jumrah hari kedua, kita dilempar 9 kilo ke zona 3, zona 4. Baru balik lagi. Itu artinya memang kejadian haji ini banyak nggak bisa diduga. Artinya, kalaupun ada kelemahan-kelemahan, kita akui ada kelemahan. Tapi kelemahan itu, usul saya, masih bisa diselesaikan melalui panja, raker, dan forum-forum lain. Karena dari sisi waktu, kalau mau periode ini, sudah nggak mungkin. Ya. Dan kalau mau disambungkan ke akan datang, mungkin Oktober, baru dilantik tanggal 20 Oktober, 21 Oktober, kemudian baru efektif di awal November. November itu dan Oktober sudah mulai lagi membahas persiapan haji tahun depan gitu loh, untuk musim haji tahun 2025. Nah, saya mengusulkan, saya tidak anti pansus, enggak, tapi maksud saya ekosistem haji ini ya memang sudah begini, selalu saja ada kelemahan yang akan kita temukan, bus terlambat, makanan terlambat, tenda yang berjubel, memang begitu Mina gitu loh. Kalau tendanya nggak mau berjubel ya jangan di Mina, maka tanazul
usul dari PBNU dan Muhammadiyah bahwa tidak perlu mabit, itu salah satu solusi ke depan gitu loh. Artinya orang yang nginap di mabit di Mina bisa berkurang. Baik. Murur kemarin kan sudah dilakukan. Musdalifah nggak ada tragedi. Jadi menurut saya untuk perbaikan haji cukup melalui Raker dan Panja. Oke, setujukah Pak Abdul Wahid bahwa tidak perlu pansus, Raker dan juga Panja karena haji pasti akan ada permasalahan di sana sini karena yang dilayani ratusan ribu orang. Tapi mungkin pertanyaannya, Indonesia kan penyuplai jamaah haji terbesar di dunia. Masa tidak ada perlakuan khusus untuk jemaah haji sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan kita temukan? Nanti dijawab sesaat lagi. Kalau dibentuk pansus secara waktu reses tidak dimungkinkan, saya tanya kepada Pak Abdul Wahid. Kalau begitu kemudian logikanya ini bagaimana? Dan juga namanya juga melayani ratusan ribu orang, pasti ada permasalahan sana sini. Nggak perlu pansus, Panja atau Raker saja sudah cukup, Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid, bisa dengar suara saya? Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Pak Abdul Wahid. Mungkin saya ke Mas Mustoli terlebih dahulu. Mungkin logika sederhananya saya sama dengan masyarakat. Indonesia penyuplai atau dengan kuota haji terbesar di dunia. Masa tidak ada spesialisasi sehingga ketika kita di sana benar-benar ada win-win solution juga dari penerima negara penerima. Dalam hal ini adalah Arab Saudi sehingga kita membentuk pansus nanti benar-benar solusinya ada. Seperti gak rame-rame hanya di tanah air. Bagaimana Mas Mustoli? Iya, memang kalau kita bicara di Ar-Muznama, Arafah, Musdalifah dan Mina itu sebetulnya yang bikin pemikiran ini selalu disampaikan itu bukan dari negara pengirim jamaah seperti Indonesia, tetapi juga negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Kalau penyelenggaraan ibadah haji itu kan dengan ketentuan waktu yang terikat dan tempat yang terikat. Misalnya begini, Mina dulu ada perluasan namanya Mina Jadid gitu ya, bukan Mina tapi diperluas. Nah, ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa kalau di Mina Jadid itu mabitnya tidak sah karena dia bukan Mina, sedangkan rukun haji itu kan harusnya di Mina. Nah, begitupun Arab Saudi juga seperti itu, sama, dia pengen push jamaah itu sebanyak-banyaknya, bahkan pengen satu musim itu bisa nyampe 3 sampai 4 juta begitu. Tapi kondisinya tidak memungkinkan karena kalau di luar area Arafah, di luar Musdalifah itu tidak sah hajinya. Nah, oleh karena itu salah satu inovasi daripada ulama-ulama Arab Saudi itu ada namanya dibilang fiqhut taisir. Tadi yang dibilang jadi perspektif fikihnya membolehkan. Seperti tadi yang dibilang oleh Bang Yandri misalnya ada istilah murur, ada istilah istilah murur yang kemudian cukup lewat saja begitu ya. Itu kan salah satu inovasi-inovasi yang namanya fiqhut taisir. Jadi dari aspek hukum Islamnya itu masih memungkinkan dan masih sah. Padahal kan kalau yang dulu tahun-tahun misalnya sebelum pandemi, istilah murur itu kan belum dikenal. Nah, oleh karena itu terobosan-terobosan ulama agar hajinya tetap sah dan kemudian syarat rukunnya terpenuhi, maka tetapi di sisi lain karena kondisinya padat justru ini akan menambah mudorot bagi mereka yang berhaji, maka ulama-ulama berijtihad untuk kemudian melakukan tadi namanya inovasi, bahasa kita inovasi haji, atau dalam bahasa fikihnya namanya fiqhut taisir tadi. Selalu ada. Setiap menjelang puncak musim haji itu adalah ada halakoh yang diselenggarakan oleh ulama Arab Saudi, bahkan resmi didukung oleh pemerintah. Istilahnya itu kemudahan-kemudahan berhaji, inovasi-inovasi berhaji tanpa kemudian mengesampingkan prinsip-prinsip ibadahnya. Karena kalau misalnya orang wukuf di Arafah itu tidak tanggal 9 misalnya tanggal 10 atau tanggal 8 ya tidak sah. Nah, begitupun dengan tempat yang didiami ketika wukuf, ketika mabit di Musdalifah maupun di Mina itu pun space-nya terbatas, mah. Karena ini menyangkut hukum yang sulit untuk kemudian dibikin sendiri begitu. Maka paling banter adalah tadi ada inovasi, ada yang disebut dengan fiqhut taisir. Nah, memang keluhannya adalah memang keluhan persoalan tenda, keluhan persoalan AC. Ini saya kira sampai kapanpun dugaan saya ini memang akan terus terjadi. Nah, tetapi poinnya sebetulnya bukan kita kemudian mensimplifikasi atau kemudian menyederhanakan persoalan seperti itu, tapi
justru yang menjadi concern saya adalah bagaimana kemudian respon Kementerian Agama sebagai leading sektor haji merespon misalnya keluhan toilet, keluhan kemudian AC mati, keluhan kemudian overlap tenda begitu ya. Bahkan kalau tahun lalu betul yang dibilang oleh Bang Yandri, saya kan tahun lalu juga tim monitoring dan evaluasi haji Kementerian Agama. Itu teman-temannya Pak Yandri anggota DPR itu bahkan juga tidurnya itu di sela-sela tenda waktu itu. Nah, bahwa kemudian hari ini masih ada catatan-catatan, iya, masih ada kekurangan-kekurangan, iya. Nah, saya melihat bahwa semangatnya Pak Wahid, kemudian semangatnya tim WAS itu saya kira menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang perlu kemudian didorong untuk ke arah lebih baik. Begitu, Mbak.